Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Fatimah Zahra selaku dosen pengampu mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai materi pegadaian. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Hairunisa Ayu Pramesti, yang kedua ada Intan Ariza Farhana, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Rio Halidan. Apa itu pegadaian? Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berpiutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Adapun tujuan pokok dari pegadaian. Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelola. Oleh karena itu, pegadaian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan pokok, antara lain, yang pertama, turut melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan sosial pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar. Selanjutnya ada tugas pokok dari pegadaian, yaitu memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak masyarakat. Adapun fungsi pokok dari pegadaian. Fungsi pokok pegadaian antara lain yaitu yang pertama, mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan cermat. Yang kedua, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. Yang ketiga, mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Yang keempat, mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana pegadaian. Dan yang terakhir atau kelima, melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian. Selanjutnya ada jenis-jenis pegadaian. Jenis-jenis pegadaian dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan syariah. Pegadaian konvensional yaitu suatu hak yang diperbolehkan seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Sedangkan pegadaian syariah yaitu sistem menjamin utang dengan barang yang dimiliki yang mana memungkinkan untuk dapat dibayar dengan uang atau hasil penjualannya. Selanjutnya yaitu keuntungan melakukan pinjaman di pegadaian. Yang pertama yaitu memperoleh uang di hari itu juga. Hal ini disebabkan prosedurnya tidak berbelit-belit atau sulit. Yang kedua, persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan nasabah untuk memenuhinya. Yang ketiga, pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa. Jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. Selanjutnya itu ada macam-macam apa saja barang yang dapat digadaikan. Yang pertama ada barang perhiasan, contohnya yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia. Yang kedua kendaraan, contohnya seperti mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain. Yang ketiga barang elektronik, contohnya kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televisi, dan lain sebagainya. Yang keempat, barang rumah tangga. Contohnya seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, barang yang dapat digadaikan seperti mesin, tekstil, barang lainnya yang dianggap berharga. Selanjutnya ada barang apa saja yang tidak dapat diabaikan. Yang pertama, binatang ternak, contohnya seperti hewan kerbau, sapi, kambing, dan lain-lain. Yang kedua, hasil bumi, contohnya seperti padi, jagung, ketela pohon, dan lain-lain. Yang ketiga, barang dagangan dalam jumlah besar. Yang keempat, barang-barang yang cepat rusak, busuk, atau susut. Yang kelima, barang-barang yang amat kotor, kendaraan yang sangat besar. Yang terakhir, barang-barang seni yang sulit ditaksir dan juga barang-barang yang mudah terbakar. Selanjutnya, produk dan layanan pegadaian.
Produk dan layanan ada 8 macam. Yang pertama, kredit cepat aman atau KCA. Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Yang kedua, kredit angsuran sistem fidusia atau kreasi. Kreasi adalah kredit dengan sistem fidusia yang diberikan kepada UMKM untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga, kredit angsuran sistem gadai atau krasida. Krasida merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil atas dasar gadai dengan pengembalian pinjaman melalui mekanisme angsuran. Yang keempat, ar-rohan atau gadai syariah. Rohan adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip syariah, di mana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijarah. Yang kelima, jasa taksiran, suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Yang keenam, jasa titipan. Layanan ini dikenal sebagai safe deposit box. Harta dan surat berharga perlu dijaga keamanannya agar tidak sampai hilang, rusak, atau disalahgunakan. Yang ketujuh, kredit usaha rumah tangga atau KRISTA. KRISTA adalah kredit yang diberikan kepada usaha rumah tangga untuk mengembangkan usahanya. Yang terakhir, kiriman uang cara instan, cepat, dan aman atau disebut KUCICA adalah suatu produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerja sama dengan Western Union. Selanjutnya ada tindak pegadaian jika nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman. Tindak pegadaian jika ada nasabah yang tidak dapat mengembalikan pinjaman saat jatuh tempo adalah nasabah dapat memperpanjang waktu pengembalian pinjaman dengan syarat tetap membayar sewa modal, biaya titipan, dan biaya pemeliharaan barang gadai. Namun, bila nasabah telah masuk ke dalam kategori macet dan mengabaikan surat pemberitahuan macet, maka barang pinjaman akan digadai ke masyarakat luas. Pihak-pihak yang terlibat dalam pegadaian. Yang pertama ada nasabah, yang kedua petugas taksir, yang ketiga kasir. Selanjutnya ada penghimpunan dana. Yang pertama, pinjaman jangka pendek dari perbankan. Yang kedua, dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. Yang ketiga, pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya yang meliputi utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Yang keempat ada penerbitan obligasi. Sampai dengan tahun 1994, Perum Pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Penerbitan pertama adalah pada tahun 1993 sebesar 25 miliar rupiah, dan penerbitan yang kedua kalinya adalah pada tahun 1994 juga sebesar 25 miliar rupiah, sehingga sampai tahun 1994 total nilai obligasi yang telah diterbitkan ada 50 miliar rupiah. Yang kelima ada modal sendiri. Penggunaan dana. Dalam penggunaan dana meliputi yang pertama uang kas dan dana liquid lain, yang kedua pembelian dan pegadaian berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris, yang ketiga pendanaan kegiatan operasional, yang keempat penyaluran dana, dan yang kelima investasi lain. Hak yang dimiliki lembaga pegadaian. Yang pertama, menahan barang yang dijaminkan sampai waktu utang dilunasi, baik yang mengenai jumlah pokok maupun bunga. Yang kedua, mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang tersebut apabila orang yang berutang tidak menepati kewajibannya. Penjualan barang ini dapat dilakukan sendiri atau minta perantara hakim. Yang ketiga, berhak meminta ganti biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tanggungan itu. Dan yang keempat, berhak menggadaikan lagi jaminan itu. Kewajiban yang dimiliki lembaga pegadaian. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap hilangnya atau kemunduran harga barang jaminan jika hal itu disebabkan atas kelalaiannya. Yang kedua, harus memberitahu kepada orang yang berutang apabila ia hendak menjual barang jaminan. Dan yang ketiga, harus memberikan perhitungan tentang pendapatan penjualan barang itu, dan setelah ia mengambil pelunasan utangnya, maka ia harus menyerahkan kelebihannya kepada si berutang. Cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, dan terima kasih.